Hai rekan-rekan, selamat datang di Persona Channel Test. Dan bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K dengan formasi jabatan arsiparis, nah di sini rekan-rekan bisa mengikuti video ini. Karena di video ini kita akan berikan materi terkait P3K arsiparis, kisi-kisi FR sesuai dengan Permen Pan RB nomor 48 tahun 2014 mengenai arsiparis ini. Dan sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe untuk channel ini, dan ini adalah kompetensi teknis. Dan untuk rekan-rekan manajerial, sosial kultural, kemudian wawancara nanti akan berbeda ya. Karena itu akan sama dengan formasi-formasi lain. Jadi videonya terpisah. Dan untuk ini fokus ke formasi arsiparis. Oke, mari kita mulai. Sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe. Kalau sudah, kita mulai ke pembahasan. Jadi Jadi materi untuk tes kompetensi P3K tahun 2024 ini, materi kompetensi teknis itu mencakup teknis, manajerial, sosial kultural, serta wawancara. Dan ini sama juga dengan tahun 2023 ya untuk materinya. Nah, berikut kita akan jelaskan materinya yang harus rekan-rekan ketahui ya bagi yang baru akan mengikuti seleksi P3K. Jadi dalam tes P3K itu ada 4 komponen yang akan diteskan. Yang pertama yakni kompetensi teknis. Jadi misalkan kan di dalam case ini ya atau video ini arsiparis, maka rekan-rekan harus memiliki penguasaan terhadap keterampilan, sikap atau perilaku berkaitan bidang arsiparis ya. Jadi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku berkaitan dengan teknis jabatan. Materinya dari mana kita akan berikan kisi-kisinya nanti di akhir ya. Bukannya harusnya di pertengahan. Jadi rekan-rekan jangan dulu di skip ya, karena takutnya informasi yang pentingnya rekan-rekan miss ya. Kemudian yang kedua, tes kompetensi manajerial. Tes kompetensi manajerial ini dalam P3K itu bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan juga perilaku pelamar dalam berorganisasi. Nah, seleksi jenis kedua ini mengukur beberapa jenis kompetensi. Jadi ini materinya ya. Yang pertama integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, serta mengelola perubahan, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Ini adalah materi yang akan rekan-rekan dapatkan pada saat tes kompetensi manajerial. Soal selanjutnya, dan ini sama untuk semua formasi ya. Yang membedakan adalah di teknis saja, dan juga guru itu berbeda. Kemudian selanjutnya tes yang akan rekan-rekan dapat yakni tes kompetensi sosial kultural. Jadi seleksi kompetensi sosial kultural ini bertujuan menilai pengetahuan dan sikap yang terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan keberagaman dalam masyarakat. Pengalaman interaksi yang dimaksud berhubungan dengan yang pertama, keragaman agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, serta emosi dan prinsip yang harus dipenuhi pemegang jabatan sehingga mendapatkan hasil kerja yang sesuai, dan juga fungsi jabatan. Dalam hal ini, peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa dituntut memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kemudian kepekaan terhadap pentingnya persatuan serta empati. Dan yang ini terakhir wawancara ya. Wawancara ini itu penilaian, dan wawancara itu berbeda dengan yang biasanya. Jadi ini lebih ke pengerjaan soal. Nah, aspek yang ditilai itu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Ini yang untuk tes wawancara. Oke, dan selanjutnya nilai ambang batas. Nanti rekan-rekan untuk teknis itu jumlah soalnya 90 soal, waktu maksimalnya itu 450. Nilai kumulatif ya, skornya itu 450 dengan pembobotannya jika benar diberi poin 5 dan jika salah diberi poin kosong. Jadi harus terisi semua. Manajerial sosial kultural jumlah soalnya 25 menit dan sosial kultural 20 menit. Dan pengerjaannya tuh 120 menit dengan nilai ambang batas 130. Kalau kurang dari ini rekan-rekan pasti gagal. Dan nilai maksimalnya itu di 200. Dan poinnya itu diberi paling tinggi itu 4 dan paling rendah 1. Dan kalau yang tidak menjawab itu 0. Jadi sistemnya ABCD. ABCD ya.
dan untuk manajerial ya, dan untuk sosial kultural A B C D E. Jadi yang paling tinggi itu jawaban dari A B C itu 5 dan paling rendah itu 1 dan tidak menjawab 0. Jadi harus diisi. Serta wawancara itu 10 soal dalam waktu pengerjaan 10 menit dan nilai minimal tuh 24. Kalau misalkan kurang rekan-rekan gagal, dan nilai maksimal itu 40. Paling tinggi 4 dan paling rendah 1. Jadi total soalnya itu 145 soal, pengerjaan 130 menit dengan nilai kumulatif maksimalnya itu di 690. Kemudian selanjutnya, nah ini syarat pendaftaran untuk P3K non guru, rekan-rekan bisa baca ya. Silahkan di pause. Ini ketentuan umum ya. Frekuensi ya, FAQ. Selanjutnya, silahkan di pause. Oke, kalau sudah, next. Silahkan di pause. Oke, kalau sudah dibaca, next lagi. Dan ini yang paling penting ya, dokumen apa saja yang dan berapa ukuran dan tipe file yang diunggah itu apa saja. Yang pertama, pas foto berlakang latar merah maksimal 200 KB bertipe JPEG atau JPG. Ini maksimalnya ya, rekan-rekan jangan lebih dari ini. Kemudian scan swafoto maksimal 200 KB bertipe file JPG. Swafoto tuh selfie ya. Kemudian scan KTP maksimal 200 KB. Scan surat lamaran maksimal 300, ijazah CRDIK atau STR maksimal 800 KB berbentuk PDF. Scan transkrip nilai 500 KB maksimal bertipe PDF, dan scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB. Jika tidak sesuai, maka rekan-rekan tidak akan bisa mendaftar di SSC ASN. Dan juga kalau tidak memenuhi syarat ini, rekan-rekan akan kesulitan ya, karena tiap upload tuh lama tuh. Selanjutnya, untuk kisi-kisi arsiparis itu ini ya, kompetensi umum dan kompetensi khusus. Ini tuh materi yang harus rekan-rekan pelajari ya. Ini yang harus rekan-rekan pelajari, silahkan dibaca. Kemudian ini juga untuk yang formasi terampil, rekan-rekan bisa dibaca juga ya terkait arsiparis ini. Oke, kalau misalkan rekan-rekan bisa unduh ya materinya di bawah. Saya nanti akan upload untuk Permen PAN RB nomor 48 tahun 2014 tentang arsiparis itu apa saja, nanti saya akan upload. Kemudian kita akan masuk ke latihan soal ya. Latihan soal, kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan. Oke, untuk soalnya sendiri di sini rekan-rekan pertanyaannya dan di sini jawabannya. Apakah rekan-rekan menjawabnya betul atau tidak? Nah, di sini cara menambah koleksi arsip melalui aktivitas sumbangan, transfer pembelian atau peminjaman termasuk dalam pengertian finding aids, akuisisi, konservasi, kemudian preservasi atau retaksasi. Nah, jawabannya B ya. Dan selanjutnya silahkan dijawab ya. Ini soalnya. Menurut pasal 87 Undang-Undang 43 tentang kearsipan, setiap orang yang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejahteraan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dapat dikenakan hukuman pidana dengan pidana bla bla bla, dan rekan-rekan bisa baca sendiri ya. Oke, silakan di pause kalau misalkan terlalu cepat ya. Soal selanjutnya silahkan dijawab ya. Nah, di sini soal yang ketiga, manajemen keamanan arsip harus mempertimbangkan tingkat sensitivitas dan berharganya sebuah informasi. Maka untuk hal tersebut, perencanaan manajemen keamanan arsip perlu menggunakan pendekatan A. Error alarm, B. Asesmen risiko, C. Removable, D. Non-removable, atau E. First in, first out. Dan untuk jawabannya sendiri, yakni B. Pendekatan asesmen resiko digunakan jika sebagian besar dokumen mengandung informasi penting dan sensitif jika diketahui publik. Soal selanjutnya,
Nah, di sini soalnya undang-undang tentang kearsipan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang kearsipan, B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang kearsipan, C Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang kearsipan, D Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, atau yang E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang kearsipan. Silakan dijawab. Oke, waktunya habis dan untuk jawabannya yakni D. Bahwa dalam rangka menyediakan akses dan layanan setiap arsip statis oleh lembaga kearsipan bagi kepentingan pengguna dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip sebagaimana amanat pasal 64 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan perlu diatur dalam suatu pedoman. Oke, soal selanjutnya. Nah, di sini soalnya pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis disebut A. Unit pengelolaan arsip, B. Unit kearsipan, C. Pencipta arsip, D. Penyelenggaraan kearsipan, atau E. Unit pemusnahan arsip. Oke, untuk jawabannya ini adalah C. Pengertian pencipta arsip terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, yakni sebagaimana option jawaban C, yakni pencipta arsip. Oke, dan untuk full tryout yang tadi adalah sampel ya, dan ini untuk full tryout rekan-rekan bisa cek linknya di deskripsi atau pojok kiri atas ini ya untuk full tryout mengenai arsip Paris ini. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silahkan lanjut ke link yang ada di bawah.